control if the sky is pink and white. Emas adalah salah satu aset investasi yang paling populer karena nilainya cenderung stabil dan tahan terhadap inflasi. Banyak orang memilih emas sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan, terutama di saat ekonomi tidak menentu. Nah, dalam portofolio kami membeli emas digital lewat aplikasi Dana dengan total investasi sekitar Rp59.929 atau 0,0344 gram. Kami memilih platform ini karena bisa dimulai dengan nominal kecil dan transaksi mudah lewat HP. Harga emas bisa naik atau turun karena berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, inflasi, nilai tukar dolar, dan permintaan pasar. Saat situasi ekonomi tidak stabil, harga emas cenderung naik karena banyak orang mencarinya sebagai aset aman. Tapi sebaliknya, kalau kondisi global membaik atau dolar menguat, harga emas bisa turun. Selama 6 minggu pemantauan, investasi emas kami sempat turun sekitar 3,30%. Di minggu kelima, nilainya turun menjadi Rp57.462, namun di minggu ke-6 mulai naik kembali menjadi Rp60.286. Walaupun masih rugi sedikit, kami tetap memilih untuk hold karena emas cocok untuk jangka panjang dan bisa dijual kapan saja saat harga membaik. Reksadana pasar uang adalah instrumen investasi yang menempatkan dana pada instrumen jangka pendek seperti deposito dan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sehingga memiliki risiko rendah dan cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek. Kelompok kami memilih reksadana pasar uang karena keamanannya yang relatif tinggi, likuiditas yang baik, dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Jadi investasi ini dilakukan melalui platform ajaib dengan modal awal sebesar Rp60.000 dan hasilnya menunjukkan pergerakan yang stabil dari minggu ke-1 hingga minggu ke-6. Pada minggu pertama, nilai naik tipis menjadi Rp60.011, lalu terus meningkat secara konsisten setiap minggu, hingga mencapai Rp60.390 pada minggu ke-6. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sekitar 0,10% setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa reksadana pasar uang merupakan pilihan investasi yang aman, stabil, dan ideal untuk pemula. Jadi, alasan kami memilih reksadana obligasi karena menawarkan risiko yang rendah, potensi imbal hasil stabil, dan cocok untuk investasi jangka menengah. Instrumen ini juga memberikan kemudahan akses dengan modal kecil melalui platform digital, serta membantu mendiversifikasi portofolio agar lebih seimbang dan aman. Di sini, kami membeli produk di platform aplikasi Dana. Pada minggu pertama, terjadi kesalahan pembelian produk, sehingga pada minggu kedua kami melakukan penyesuaian pembelian produk kembali sejumlah Rp60.000. Jadi total investasi menjadi Rp60.000 dan pada akhir minggu tersebut tercatat keuntungan sebesar Rp16, mencerminkan awal pertumbuhan yang positif. Jadi memasuki minggu ketiga, nilai investasi meningkat menjadi Rp60.088 dengan keuntungan sekitar 0,15%. Kenaikan ini terus berlangsung pada minggu keempat dengan total nilai mencapai Rp60.172, meskipun tidak ada pertambahan unit atau modal baru. Pada minggu kelima, portofolio reksadana obligasi terus menunjukkan tren naik dengan nilai investasi mencapai Rp60.246. Kenaikan tersebut merefleksikan tambahan keuntungan sebesar Rp172 atau sekitar 0,29% dari nilai awal investasi. Akhirnya, pada minggu ke-6, portofolio kembali meningkat menjadi Rp60.335. Keuntungan akumulatif mencapai Rp335 atau sekitar 0,56% dari modal awal. Meski tidak besar, pertumbuhan ini mencerminkan karakteristik reksadana obligasi yang cenderung stabil dan cocok untuk investor dengan profil risiko rendah. Kami memilih saham NFDA karena merupakan perusahaan teknologi global dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.
kami membeli 0,0326 lembar saham NFDA seharga $3,55 atau sekitar 60.000 melalui platform Peluang. Transaksi dilakukan secara mudah via e-wallet Dana. Di minggu pertama, saham sempat turun ke $104,49, memberi kerugian sementara. Namun dalam minggu-minggu berikutnya, harga naik stabil hingga $132,27, memberi kami unrealized profit sebesar $0,74 atau sekitar 13 ribuan. Saham NFDA cocok bagi investor pemula yang ingin mencoba exposure ke pasar global meskipun dengan dana terbatas. Fluktuasinya tinggi tapi prospeknya menjanjikan. Kami tetap hold karena NFDA menunjukkan tren positif dan sesuai dengan tujuan investasi jangka panjang kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih aset Ethereum. Kami memilih Ethereum karena teknologinya terus berkembang. Sekarang sudah masuk ke versi Ethereum yang lebih cepat, hemat energi, dan ramah lingkungan. Selain itu, Ethereum banyak dipakai oleh startup kripto dan punya komunitas pengembangan yang sangat aktif. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perjalanan investasi Ethereum minggu ke minggu. Nah, untuk minggu pertama, kami beli Ethereum senilai 15.000, tapi di sini ada pengurangan sekitar 1%. Jadi aset kami sedikit kurang menjadi 14.826%. Nah, minggu kedua harga Ethereum naik dan nilai investasi kami menjadi Rp16.459, kenaikan sekitar 9,8%. Kami memilih memegang dan menunggu momen yang tepat. Nah, minggu ketiga nilai naik lagi jadi Rp18.706, naik enggak besar, tetapi kami tetap positif. Kami belum tambah beli karena pasar belum stabil. Minggu keempat kami tambah investasi jadi total Rp60.000. Nilainya langsung naik ke Rp66.755, artinya ada kenaikan sekitar 11%. Nah, minggu kelima Ethereum melonjak. Nilai investasi kami menjadi Rp85.366, naik sekitar 42%. Nah, untuk minggu ke-6 nilainya terus naik, sekarang jadi Rp87.234, total kenaikan sekitar 47% dari modal awal. Nah, dari perjalanan ini kami belajar kalau investasi di Ethereum punya potensi besar, tapi juga butuh kesabaran dan strategi naik turunnya cepat. Jadi harus selalu siap, tapi untuk jangka panjang Ethereum sangat menjanjikan. Selama 6 minggu pengamatan, portofolio kami menunjukkan performa yang beragam namun positif secara keseluruhan. Saham US Nvidia dan kripto Ethereum kami menjadi penopang utama pertumbuhan, menampilkan peningkatan signifikan yang sesuai dengan analisis awal kami terhadap potensi pasar mereka. Sementara itu, reksadana pasar uang dan reksadana obligasi memberikan stabilitas dengan kenaikan nilai yang konsisten dan cenderung stabil, berperan krusial dalam mitigasi resiko dan menjaga keseimbangan portofolio. Adapun emas, meskipun mengalami fluktuasi, menunjukkan tren positif di akhir periode. Kami memutuskan untuk tetap mempertahankan aset ini karena keyakinan pada nilai jangka panjangnya. Nah, dari proyek ini kami memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya diversifikasi, analisis pasar yang berkelanjutan, dan juga kesabaran dalam memahami dinamika investasi. Pengalaman praktis ini adalah bekal berharga bagi kami sekelompok.